Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman semua. Saya Siti Surya Mardia Tambunan, saya dari tim 3. Di sini saya akan memaparkan materi bab 5 mengenai perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, dari materi bab 5 ini, saya akan mengambil materi keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Tonton keseruannya ya. Dadah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku ada quotes nih. Nah, quotesnya ialah pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai kita lakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang selalu didiskusikan. Peter Marshall. Nah, makna dari quotes Peter Marshall ialah dari makna tersebut kita itu harus menghargai yang namanya pekerjaan-pekerjaan sekecil apapun. Karena dari pekerjaan tersebut kita jadi bisa belajar yang namanya kedisiplinan. Untuk membentuk kedisiplinan diri, waktu, dan juga tenaga, kita itu harus bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dari yang terkecil dulu baru yang terbesar. Seperti rencana-rencana yang akan diwujudkan atau yang akan dijalankan di waktu yang akan mendatang. Nah, segitu aja quotesnya. Jangan lupa tonton video pembahasan materi bab 5 dari saya ya. Oke. A few moments later. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Nah, tonton videonya sampai habis. Let's go! Nah, materi yang saya ambil adalah keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Di sini saya akan jelaskan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan, kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Nah, lanjut. Ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan keseimbangan lingkungan? Nah, keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan dalam mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas dari manusia dalam menjaga kestabilan lingkungan kehidupannya. Nah, kriteria lingkungan yang disebut seimbang atau equilibrium terdapat 4. Nah, yang pertama adalah terdapat pola-pola interaksi. Yang kedua, terdapat lingkungan homeostatis. Yang ketiga, terdapat pertumbuhan dan perkembangan organisme. Yang keempat, terdapat daya dukung lingkungan. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai kriteria lingkungan seimbang atau equilibrium. Yang pertama ialah pola-pola interaksi. Di pola-pola interaksi ini terdapat yang namanya arus energi, daur materi, rantai makanan atau jaring-jaring makanan, piramida ekologi, dan juga biogeokimia dan produktivitas yang berlangsung secara proporsional. Nah, lanjut yang kedua, yaitu lingkungan homeostatis. Lingkungan homeostatis ialah lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan alam, baik gangguan yang secara alami maupun yang secara buatan. Nah, yang ketiga ialah pertumbuhan dan perkembangan organisme yang berlangsung secara alami sehingga tidak ada organisme yang mendominasi terhadap organisme lainnya. Nah, yang keempat, memiliki daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa saja ya faktor penyebab perubahan lingkungan? Tonton penjelasannya ya. Oke. Nah, faktor dari penyebab terjadinya perubahan lingkungan yang pertama ialah faktor alam.
faktor alam itu terdiri dari apa saja ya? Nah, di sini faktor alam terdiri menjadi faktor banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, tanah longsor, gunung meletus, dan banyak yang lainnya. Nah, faktor yang kedua ialah faktor manusia. Faktor manusia itu terdiri dari apa saja ya? Oke, faktor manusia terdiri dari pembakaran dan penebangan hutan secara liar dan juga pertanian monokultur, dan yang paling parahnya lagi ialah pencemaran lingkungan atau penggunaan pupuk pestisida dan juga pupuk kimia yang berlebihan. Dan masih banyak lagi pencemaran lingkungan yang dapat merusak lingkungan. Contohnya ialah pembuangan limbah secara ilegal dan juga penumpukan sampah dan juga pembuangan limbah deterjen yang bisa merusak lingkungan. Dan masih banyak lagi contoh dari faktor manusia. Nah, segitu saja faktor yang saya berikan. Sekian video hasil penjelasan mengenai keseimbangan dan perubahan lingkungan hidup dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman semua.